nanti mungkin kedepannya ini dari Yai kan majelis nanti kan juga akan menerima pengobatan lagi kan. Jadi nanti yang mungkin juga nanti yang pas aman yang di sini ya nanti ya ikut apa ngurusin tahu orang yang berobat mau yang apa nanti untuk latihan untuk ngurusin tamu. Jadi nanti biar untuk ada pengalaman sebelum nanti kok pulang ke kampung halamannya masing-masing itu sudah terbiasa dia mulai sudah selesai. Jadi nanti kembali ke kampung halamannya ya udah ngurusin orang udah biasa, sudah ada pengalaman, jadi sudah nggak bingung lagi nanti ada pulang katanya mondok nanti pulang ada orang yang minta air bingung air apa maksudnya ya tinggal doain aja. Sebenarnya kan masih ada izinnya kayak loh masih berlaku waktu juga kalau yang punya produk ya dengan assalamualaikum malaikat yang di produknya tadi gelang tadi garam tadi apa kan mumpung masih itu masih berlaku karena nanti suatu saat kemungkinan juga nggak akan berlaku karena sebelumnya dulu tuh sudah pernah ada. Kalau dulu tuh bukan dengan izin kiai tapi dengan karomah kiai zaman dulu. Jadi waktu karomah itu dengan izin itu kan dengan karomah kiai untuk dicabut ya pada bingung. Jadi mumpung langsung berlaku malaikatnya itu disiapkan sama kiai standby kan ya itu dipakai untuk pemicu untuk ibadahnya. Kalau ada orang yang minta berobat ya diobatin kan nanti ilmu pemahamannya nanti ya waktu itu setelah praktek baru nanti ilmu pemahamannya nanti baru masuk. Main nanti kalau ada tamu yang berobat yang mau minta ruqyah ya nanti di tangan besok. Jadi yang amalia harus sama nanti kan yang amalia kliniknya karena untuk yang fisik kalau khususnya kan semuanya di lapangan kecuali waktu malam kalau nggak lembur nanti bisa ya, ikut ini juga yang bilik yang dikitnya juga jalan aja jangan cuma di dalam biliknya aja di luar bilik juga dikir nanti ke puasa nanti waktu hajatinya itu nanti dipakai minta ya Allah tunjukkan usaha kita akan pasca dari segala penjuru mata angin dapat penjuru mata angin Al-Fatihah baca Fatihah nanti sampai itu nanti datang beneran nanti yang dicari ya orang itu yang dicari ya kita yang makan itu nanti nyarinya dicari mobil lain yang lain nggak mau nanti yang dicari ya orang yang itu yang narik istilahnya. Nanti yang dicari seperti itu nanti kan tuh mumpung di sini yaitu dilatih dibuktikan dipraktekkan nanti waktu kembali ke masyarakat sudah selesai amalannya sudah sampai pola fisik 41 udah waktunya balik ke masyarakat nanti biar tinggal melanjutkan amalan selanjutnya nanti malah kembali seperti jalan kembali sebagaimana orang umum lagi. Jadi bingung ada pekerjaan nyari untuk ekonomi atau yang lainnya ya nanti kembali ke syariat lagi. Jadi udah mau manjat ke langit turun lagi ya katanya. Jadi nanti tinggal melanjutkan prakteknya karena itu nanti akan berhasil bagi orang yang praktek. Kalau yang nggak praktek ya nggak maju-maju, nggak akan mencapai apa yang seharusnya dicapai. Jadi yang stuck di tempat nanti udah selesai ya pokoknya apapun yang disampaikan Nyai kamu ya apa habis itu dijadikan pegangan. Jadi jangan dipertanyakan jangan apa sampai nanti Allah membukakan pengetahuan atau enggak nanti Yai memberikan pengetahuan yang
menjelaskan, jangan kita yang minta penjelasan, termasuk di dalam permasalahan kita sendiri, atau masalah keluarga, atau masalah ekonomi, masalah yang lainnya. Jangan sampai kita tuh nanti ada orang lain tahu loh. Kalau kok kita bertanya ke orang lain, bertanya ke guru atau yang lain, karena itu pelajarannya kan pelajaran hakikat, maksudnya sebenarnya dilarang untuk bertanya itu. Contohnya sebagai dicontohkan kisahnya Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir, itu kan dilarang bertanya. Makanya itu harus dijadikan pegangan. Jadi kalau kita punya permasalahan, dia itu kita kabur sendiri sampai nanti bukan pengetahuan sama Allah tentang itu. Kalau kita kok bertanya, itu menandakan bahwa kita tuh belum yakin, masih ragu-ragu, padahal ilmunya sudah ada. Jadi kalau musuh mereka aja, telur tinggal nunggu mecah aja, cuma kita nggak sabar, kita keburu tanya ke orang lain yang nggak petek-petek telurnya. Jadi ilmu pengetahuannya ya nanti nggak akan terbuka. Makanya nanti proses setelah menjalankan amal selesai di tataran holot fisik 21, midan 2141, terus bilik 2141, fisik juga sampai 41 kan. Jadi nanti selanjutnya nanti yang lebih berat itu kan nanti kan menjaga kesucian batin itu loh, itu yang berat. Nanti itu dimulai lagi dari mandi tobatnya, diperbaiki kualitasnya lagi, tata cara wudhunya, tata cara sholatnya, tata cara zikirnya, terus mulai menentukan waktu istiqomah untuk menjalankan zikirnya, biar nanti kita tuh punya waktu istiqomah. Makanya nanti ini masuki mode bertapa lagi. Jadi ini nanti masuk ke mode bertapa lagi. Jadi zikirnya dipegang lagi. Harus di dalam 24 jam itu harus ada waktu untuk menyendiri ya zikir. Pokoknya waktunya masuk zikir, berangkat kerja kok jam 1 ya jam 1, misal jam setengah 3. Jadi itu istiqomah waktunya seperti itu. Sebagaimana orang yang berangkat sekolah jam 7 berangkat ya berangkat. Kayak orang berangkat kerja jam setengah 8 masuk kerja ya seperti itu. Dan kemarin tuh waktu semuanya yang terakhir tuh itu diulas lagi. Jadi nanti kembali ke mode seperti itu lagi. Dan nanti juga akan ngurusin tamu. Kalau dulu kan waktu di zaman Pekalongan, tamu perempuan yang ngurus santri perempuan. Ya, tamu laki-laki yang ngurus santri laki-laki. Ya nanti kalau ada tamu ya nanti menemuinya itu nanti di aula bawah ini aja. Jadi biar terlihat, takutnya itu untuk menghindari fitnah-fitnah itu loh. Apalagi kan tamunya perempuan sih, belum ada makromnya lagi kan banyak yang mau kan. Nah itu loh, kalau di tempat wanita terbuka, di depan orang banyak itu kan untuk menghindari fitnah-fitnah. Misalkan itu sama kalau di sudah kembali ke masyarakat, kembang halaman masing-masing. Kalau kok nanganin tamu, entah itu ada tamu, kalau kok misal perempuan ya harus di tempat umum harus ada, disaksikan banyak orang. Nah dulu Yai kalau nangan tamu itu kalau habis sholat jamaah, jadi kan habis sholat jamaah itu kan, dan nanti kalau tamu nanti baru langsung nangan tamu. Jadi kita juga ada di situ kan. Waktu Yai nangan tamu juga kita terlibat di situ, menyaksikan juga pesan-pesan yang disampaikan ke tamu tentang permasalahannya, kenapa kok dia sakit seperti itu. Ya kita juga mendengarkan. Nah nanti malam nih jam 2:30 mau mendekati subuh, biasanya nanti ada versi tertulisnya itu. Jadi dulu kalau orang mukim tuh dapat 2 itu, di versi langsungnya
tinggal nanti malam nih nunggu versi tertulisnya. Kadang ada kala yang dimasukkan dimuat di cerita sang kiai, ada yang enggak, makanya dapatnya double dong. Kalau yang enggak mungkin di majelis ya cuma dapat versi tertulisnya aja. Jadi yang mungkin dapat dua versi. Jadi kalau kok ada tamu, misalnya tamunya ya ditanya sebagaimana kita kalau konsultasi ke dokter aja, ya, dari mana bisa basi, tidak usah langsung, nggak usah dicerita kok, tak tebak saknya ini ya, ya unggah-ungguhnya seperti itu, dari mana, keperluannya apa, nanti kok kenapa kok sakit, dan sejak kapan, misalkan sakitnya sudah diobatkan kemana saja, biasanya gimana keluhannya, apakah setiap hari atau waktu-waktu tertentu itu kambuhnya. Nanti kan orang yang cerita itu kan untuk menggali informasi kan, juga untuk apa, pengetahuan kita, karena nanti suatu saat nanti kan ada datang lagi yang hampir mirip seperti itu kan, dia ada pengalaman seperti itu. Jadi kalau ada medium ya nanti kok sakitnya kan nanti yang menyebabkan sakit nanti ditarik dimasukkan ke medium, ditanya kok kamu kok masuk ke situ tuh gimana ceritanya, kan kok di tubuhnya orang ini kan, nanti kan orangnya cerita. Nah biar, karena jin itu pasti dustanya, makanya di password dulu, kalau berdusta meledak. Jadi walaupun kok sekalipun udah muslim sekalipun jangan dipercaya. Makanya kalau ada medium itu ngakunya rohnya siapa sudah saya percaya, karena itu bukan ruang lingkup ranahnya kita sebagai santri. Kalau di rambu-rambunya yaitu 5 tahun menjalankan thariqah istiqomah itu masih ranah jin. 5 tahun yang kedua 10 tahun menjalankan thariqah istiqomah itu baru ranah mereka tuh. Kalau dia 15 tahun menjalankan amalan thariqah, 5 tahun yang ketiga berarti kan kok istiqomah, nah itu baru ranah roh. Jadi roh itu levelnya masih tinggi. Nah ini yang kayak medium apa dimasukkan ke video misal, ya itu sebagai konten aja, nggak usah harus dipercayai, jangan sampai percaya loh. Karena kalau kita kepercayaan ternyata itu kok salah, kita percaya, iman kita yang turun, taruhannya itu makanya kita nggak usah percaya. Yes, kayak orang ini aja lah, ditanggap aja istilahnya, di podcast aja kan. Nanti kalau ada pelatihan bisa kita ambil ya diambil, kalau enggak ya kayak cerita di luar aja lah istilahnya. Jadi untuk ini, jadi itu susah karena di alam gaib itu kan semuanya penuh tipu muslihat. Mau di dunia nyata aja banyak yang kena ketipu kan, banyak nggak yang kena ketipu, padahal itu dunia nyata kan, dunia kita istilahnya. Banyak yang ketipu, dikira 100.000 ternyata 5.000. Pak kembaliannya 5.000, ternyata salah, kita ketipu sendiri. Makanya apalagi tingkatan di mata batin itu masih dari jin itu, mata batin atau enggak dari malaikat. Ada mata batin dari jin, juga ada dari malaikat. Jadi itu kacamata. Jadi kita bisa melihat itu karena bantuan kacamata itu. Kalau dari jin ya berarti ya kacamata, ya sama-sama bisa melihat. Ada yang dari jin kacamatanya, ada yang dari malaikat. Walaupun setingkat di mata rohani itu mata kita, roh kita sendiri. Jadi ada mata batin dan juga ada mata rohani. Itu mata rohani itu mata roh kita sendiri, roh loh. Itu kan mata jasad ini. Roh kita juga ada matanya, ya juga ada tangannya kan, ada telinganya. Dan mata roh kita itu sampai bisa melihat loh. Nah mata roh kita kan juga bisa ketipu, sebagaimana mata jasad kita. Oh cowok antik ya, dari jauh ternyata lehernya ada benjolannya kan, oh alah tertipu ternyata. Benjolannya kan, oh alah tertipu ternyata.
Padahal itu juga sama dengan mata rohani juga, kalau bisa melihatnya itu asli, bisa melihat, cuma masalah itu ketipu enggaknya itu, salah benarnya itu bisa terjadi. Tapi kalau melihatnya dengan mata rohani itu juga sebenarnya kita melihat dengan mata jasad kan, tapi kan kita bisa tertipu. Tapi kita melihatnya kan dengan mata jasad, mata kita sendiri ya, bukan berdasarkan bantuan dari kacamata kan. Kalau dengan bantuan kacamata bisa jadi tuh di kacamatanya sendiri tuh sudah bermasalah. Makanya nanti yang dilihat apa, objeknya apa, nanti bisa jadi nggak sesuai dengan aslinya, beda dengan mata kita sendiri. Jadi kita melihatnya itu asli dengan mata kita sendiri, cuma objeknya itu kadang ketepatannya masih belum bisa 100% tepat. Kadang ini warnanya hijau atau biru. Ya, kalau di Madura yang nggak ada hijau, adanya biru kan, biru laut, apa hijau daun, biru daun. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada yang datang pasien ya di medium, kalau ada mediumnya ditanya aja. Makanya itu jangan dipakai acuan, apa yang dikatakan medium itu jangan dipakai acuan, jadi dipakai untuk komunikasi aja. Jadi nanti itu ditarik, dimasukkan ini, ditaklukkan kan, kenal nggak sama saya, bukan nggak kenal, berarti terkenal ya sama yang di atasnya, sama Yai lah, mobilnya Yai, kenal atau enggak? Kalau nggak kenal berarti kamu nih katrok banget ini, nggak pernah baca medsos di GF ya kamu, nggak tahu nih. Dan nanti kalau udah tunduk, nanti diislamkan semua yang di dalam yang membuat sakit itu, kawan-kawanmu itu yang dikirim dengan di dalam orang yang sakit itu, nanti ditarik semuanya, termasuk kotoran-kotorannya kan. Orang yang sebagaimana kita tinggal di dalam ruangan, dalam rumah gitu, kalau dia tinggal di situ lama, otomatis kan nanti juga akan ada kotorannya, sampah. Jadi orangnya juga diusir, terus nanti kotorannya juga dibersihkan semuanya, termasuk nanti juga gasnya kan, dinetralkan semuanya. Jadi harus, karena kamu yang tempati, tanggung jawab, diislamkan kan. Kadang kalau diislamkan dulu itu kadang nggak bisa ngasih, jadi kadang itu ditaklukkan dulu, kadang juga diislam dulu ya. Nanti tergantung masing-masing. Soal mau disuruh ngambilin semua itu kotoran-kotoran yang kamu sebabkan di dalam orang yang bikin sakit itu, bintik-bintik hitam-hitamnya itu semua diambil semuanya. Kalau kok itu kok kiriman, ya langsung kembalikan ke kirimannya aja, ya orang yang nyuruh dan yang menyuruhnya gitu. Nah itu kadang rawannya itu, kalau tuh kok kiriman, nanti itu kalau nanya-nanya tuh dari mana, terus nggak usah diladenin, itu nanti jadi timbul fitnahnya. Terus pokoknya nanti dikembalikan, setelah selesai itu nanti dikembalikan. Jadi sakit itu ya mutlak dari Allah, jadi dikasihkan ke itu, bukti kasih sayangnya Allah. Sampai walaupun tuh sakit itu kok misal dilewatkan orang lain, ya itu kan tetap dari Allah, walaupun itu dilewatkan orang lain. Yang penting kita tetap kembali ke jalannya Allah. Masalah itu dilewatkan orang lain, ya nanti urusannya Allah. Kalau nanti kalau misal itu pindah ke orangnya, ya terserah. Yang penting orang itu nanti kan didandani, biar gak jadi pendendam, biar kembali ke jalannya Allah, menjalankan syariat yang diajarkan Rasulullah. Ya seperti itu aja. Makanya nanti di ngurusin pasien tamu itu nanti dapat banyak ibadahnya, karena di dalam menerima tamu itu nanti kan kita bisa menjamu tamu kan, itu juga akhlaknya Kanjeng Nabi. Jangan khawatir, itu nanti yang nanggung Kanjeng Nabi itu untuk akhlaknya yang contohkan. Jadi yang jamin nanti itu Kanjeng Nabi di mata rezeki ya. Jadi yang nanggung Kanjeng Nabi, nggak usah khawatir. Ya sebenarnya air putih wadahnya itu kan loh, ya air putih nggak masalah, air putih. Nanti
kita menangani, nanti kan ada nilai tolong menolong, jadi ta'awun kan, ngobatin orang, nanti akhirnya juga bisa masuk amal ma'ruf. Jadi kan banyak ini juga, nanti juga nyambung ke keluargaan, otomatis nanti disininya kan mudah ya. Jadi nanti ya kalau orangnya kok diobati terus nanti dia datang lagi kok bunga hati ini kan, habis Amalia ada Amalia yang bisa amalkan untuk sama ditobat dihasilkan, dijalankan oleh pulang misalkan beneran, atau kau untuk suatu hari datang lagi alhamdulillah udah selesai 41 hari misal, oh ya alhamdulillah kan senang. Nah kalau mau lanjut lagi ya ini misal kok ya nanti di ngomong sebagaimana kita dulu dimomong, jadi udah mulai ngomong nanti sampai nanti kan akhirnya dari pasien akhirnya jadi jamaah, nanti juga seperti itu lagi, nanti kan dia nanti dicurhatin sama orang yang permasalahannya sama kan waktu seperti dia dulu, nanti dia kan menyelesaikan juga mudah, kayak pernah praktek kan, nanti kan diarahkan yang sama, jadi nanti kan seperti itu. Jadi di mumpung masih di sini nanti kan seperti itu ya, nanti dijadikan untuk praktek, jadi waktu pulang tuh nanti gak kembali ke kampung halamannya, nanti gak bingung, nanti tinggal fokus di zikirnya, pokoknya doanya nanti tuh paling berdoa pertama ini paling mudah minta pasien pokoknya, jangan doa yang lain dulu, itu berat, lagi minta mobil yang terbaru yang belum dibuat, berat sekali itu paling berat. Kalau doa pasien itu doa paling rendah itu, dan itu lebih mudah, walaupun nggak minta 100 datangnya 100 nggak sampai segitu, seenggaknya itu nanti ada yang datang. Jadi kalau mintanya 100 datangnya ke 1 ya alhamdulillah, sehari 1 kan lumayan, sehari 1 tuh. Jadi untuk untuk harian istilahnya kan, jadi nanti ada ilmu dari tamu 1, nanti kita bisa belajar pelajaran di hari kedua, nanti ketemu orang yang lain lagi, kita nanti bisa belajar lagi, jadi nanti ya ilmunya seperti itu. Jadi waktu tamu datang iya lalu ini yang dipakai ngomong apa, sampai dulu kalau di Tuban tuh andalannya ya garam asma itu, Assalamualaikum garam, dan jadi ini ada tamu, saya minta ilhamin, jadi nggak tahu nih dia mau kan apa nanti kan, apalagi yang datang kumisnya lebih panjang daripada kita kan, jegonya lebih panjang kan, wah ini nanti curhatnya masalah apa nih? Kalau masalah keluarga sudah tangan-tangan, belum keluarga, ilmunya ada sebenarnya, cuma saya belum keluarga, nanti dilemparkan ke yang lain lah, dia sudah berkeluarga. Jadi kalau masalah sakit, kiriman santet atau apa, sakit yang aneh-aneh itu, ya kita ya nanganin aja lah. Jadi cuma seperti itu kan. Jadi mulai diaktifkan lagi, dibikin jadwal untuk kegiatannya, untuk memegang amalan zikir yang diistiqomahkan itu, entah itu zikir puasa yang terakhir atau yang satunya dipakai pegangan, atau mau hadiah Fatihah ke Kanjeng Nabi atau ke yang lain, karena kita kan sebagainya kan sudah enak, karena kita itu ya warisatul anbiya wal mursalin, kita tuh pewaris semuanya, makanya itu enak, kita nggak usah berjuang bebat anak sih, karena kita kan pewaris, karena warisatul anbiya wal mursalin. Cuma karena kita tuh pewaris ya jangan, nggak usah ngarep-ngarep banget lah, otomatis itu pewaris ya otomatis kan dikasihkan. Cuma PR kita tuh cuma kita memposisikan kita sebagaimana pewaris itu aja, nggak usah aneh-aneh istilahnya. Bagaimana kita tuh mau dapat warisan sama orang tua ya nggak usah ngarep-ngarep tuh. Kalau kita anaknya orang tua ya pasti diwarisi, pasti kan dikasih. Cuma kita tuh hanya memposisikan diri di posisi pewaris saja, memperjuangkan apa yang diperjuangkan orang tua, udah nanti kan dikasih. Kalau kita balik lo ya mungkin dikasih ya paling 0,5% kan, yang lain padanya ada 50%, ada yang
90%, ini dapatnya setengah persen ini. Ya karena balelo kan, makanya karena kita pewaris warasatul anbiya wal mursalin, ya kita memperjuangkan sebagaimana beliau-beliau dulu berjuang seperti itu kan di jalan Tuhan. Ya udah seperti itu aja. Otomatis nanti akan dikasihkan ya warisan yang enak, ya warisan yang gak enak. Makanya harus siap segalanya dan sebagainya. Kalau kita tuh pewaris, ya kita melangkah ya sebagaimana langkah yang yang mau wariskan ke kita. Kalau kita kok nanti sudah punya cahaya dalam gerak-geriknya, ya nanti beliau semua nanti akan mengakui semuanya, akan mewariskan semuanya, termasuk ilmu-ilmunya. Kalau ada harta bendanya akan dikasihkan semuanya. Sekian dulu akhirul kalam, mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.